Sabat ke-37 dalam parade kita, yaitu dengan judul firman Tuhan untuk kita adalah Selak Leha, artinya utuslah atau kirimlah utusan-utusan. Kita akan membaca di dalam Bilangan 13 mulai ayat 1 sampai sebenarnya kita hari ini sampai pasal 15 ayat 41. Kemudian di Haftara kita membaca Hosea, mulai Hosea pasal 2 mulai ayat 1 sampai 24. Dalam berita dasar kita akan membaca Roma pasal 4 mulai ayat 1 sampai ayat 25. Bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta, karena hari ini Tuhan memberikan kita waktu memasuki Sabat terakhir di bulan Juni. Jadi Sabat depan sudah bulan Juli. Ini semua adalah kemurahan dan kasih Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta, yang berarti kita sudah melewati setengah tahun 2024. Tanpa kita rasa, boleh bilang sudah 6 bulan, artinya ini adalah minggu terakhir untuk bulan Juni, dan minggu depan sudah bulan depan, dan dalam rencana pemerintah di tanggal 1 sudah pindah ke IKN, ya. Tapi kita hanya bersyukur, berterima kasih kepada Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta, karena kita boleh hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada, dan Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Begitu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memulaikan ibadah Sabat kita sambil kita memakai tali atau cincin, dan mari kita berdoa untuk itu. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam aser hidusan dari kota Udah Yesua Hamasya Esifanu Rekabe. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara shofar. Silakan duduk kembali. Kita berdoa bersama. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam aser hidusan dari kota Esifanu Resmoa Kosofa. Kemudian kita akan mengikuti pemasangan menorah yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rohani. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam aser hidusan dari kota Udah Yesua Hamasya Devareka kenatangan etia suami kianu bersifanu regio orla olam. Yahweh Sebaot, Yahweh pencipta alam semesta yang mempersatukan kami dalam nama Yesua Hamasya. Yahweh sama, Yahweh yang hadir dalam kehidupan kami, yang memberi roh hikmat dalam rumah tangga kami. Yahweh Nisi,
Yahweh yang kami tinggikan dalam rumah tangga kami yang memberi roh pengertian. Yahweh Jireh, Yahweh yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami dan roh takut akan Yahweh. Yahweh Gibor, Yahweh adalah kekuatan kami serta yang memberi roh keperkasaan. Yahweh Elion, Yahweh yang maha tinggi yang kami tinggikan dalam hidup kami dan memberi roh pengenalan akan kebenaran pada kami. Yeshua Hamasyah adalah Adon dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bergabung dengan umat Israel dengan kita menyanyikan Matofu. Nyanyian Matofu ini adalah sama dengan apa yang diungkapkan oleh Biliam sebenarnya, yang mengakui bahwa umat Israel adalah umat pilihan Tuhan, sebab itu kita harus memasuki kemahnya. Jadi alangkah indahnya kemah-kemahmu Yakub dan tempat-tempat kediamanmu Israel. Nah, di sini kita ada Ohel dan ada Miskan. Pertama, tempat pertemuan atau kemah Yakub itu di mana kita bertemu. Jadi seperti sekarang ini tempat adalah kemah Yakub. Nah, dengan kita berkumpul pada saat kita menyembah Tuhan di sini, maka kita menjadi miskannya Tuhan. Miskan adalah tempat di mana dia berdiam. Kata miskan ini lebih dikenal dalam istilah kekristenan adalah tabernakel. Tuhan bertabernakel katanya dengan orang percaya. Artinya Tuhan datang berdiam di tengah-tengah kita. Berarti setiap pribadi kita, dan itu adalah sesuai dengan apa yang diungkapkan di dalam 1 Korintus pasal 16 itu, yang pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Jadi miskenoteka, miskan ini adalah kita ini adalah tempat kediamannya Roh Kudus. Dan inilah kita bergabung. Jadi kita bukan asal-asal datang bergabung dengan istilah gereja atau dengan denominasi, tetapi kita datang di dalam tempat di mana kita beroleh, di mana kehidupan kita didatangi oleh Tuhan. Dan ini yang banyak kali kita tidak mengerti. Tapi kita bersyukur, berterima kasih
saatnya kita masuk di dalam saat teduh. Sebenarnya ada banyak kali orang mengatakan kita menyembah dulu. Tetapi saya bukannya tidak mau model penyembahan yang ada sekarang, karena model-model yang banyak yang sekarang dikembangkan oleh gereja-gereja belum tentu itu menurut rencana Bapak. Sebab itu bukannya kita tidak mau menyembah Tuhan, tapi kalau kita menyembah Tuhan dengan penuh hormat, baru kita betul-betul merasakan bagaimana Tuhan datang berdiam di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kita saat ini kita masuk pada saat teduh berdasarkan 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4 berbunyi, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, supaya semua orang diselamatkan. Untuk para pemimpin, itu yang perlu kita berdoa. Itu yang namanya darah. Mari kita satu di dalam doa. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Bapak Yahweh, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur karena sepanjang pekan yang sudah berlalu kami merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saatnya kami datang menguruskan hari Sabat-Mu dengan beribadah kepada-Mu. Karena kami percaya bahwa di dalam ibadah hari Sabat Engkau datang dan beracara di dalam kehidupan kami semua. Bahkan Engkau akan memberikan anugerah-Mu yang luar biasa. Bahkan Engkau mengutus kepada kami malaikat-Mu yang berpasukan, yang datangnya dari tempat yang maha tinggi akan membawakan pesan kepada kami, supaya kehidupan kami beroleh berkat serta anugerah daripada-Mu. Sebab itu Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau beracara, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Istimewa buat kesehatan dan kekuatan bagi kami, dan juga pengertian demi pengertian yang baru Engkau akan sertai kami. Bahkan Engkau akan menyertai kami dengan kuasa mujizat dan tanda-tanda ajaib. Dan kami melihat bagaimana penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam hari-hari kami, di mana Engkau beracara melalui kehidupan kami. Sepanjang pekan yang sudah berlalu, kami merasakan bagaimana penyertaan-Mu, bagaimana Engkau beracara melalui kehidupan kami. Sebab itu Engkau kiranya datang memberikan apa yang kami butuhkan teristimewa. Kami sedang dipersiapkan oleh-Mu Bapa untuk menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach dengan tidak bercacat celah, supaya kami boleh ikut ambil bagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Sebab itu mari Engkau suci kuduskan hati pikiran kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat serta anugerah daripada-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya berkat-Mu turun atas pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Benarkan bangsa kami daripada segala kekacauan yang sedang terjadi di dunia saat ini, dan berikan kemampuan dan kekuatan bagi seluruh pemimpin bangsa kami yang sudah terpilih untuk melaksanakan tugas-tugas dan panggilan-Mu untuk kehidupan kami yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya berkat-Mu turun atas kami, dan kami percaya negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan firman-Mu, kami ada di tengah-tengah kehidupan burung buas dari timur dan orang-orang yang akan melaksanakan keputusan-Mu, karena keputusan-Mu sudah sampai. Pakai kehidupan kami Bapa menjadi alat-Mu di tengah-tengah pelayanan pekerjaan-Mu yang ada, supaya kami dapat mempersiapkan umat-Mu untuk menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach dengan tidak bercacat celah. Sebab itu beri kami kemampuan dan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas dan panggilan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami serahkan kehidupan seluruh umat-Mu, gereja-gereja Tuhan yang ada ke dalam tangan-Mu. Kalau selama ini gereja-gereja Tuhan masih tertutup, kiranya firman-Mu, berdasarkan firman-Mu di dalam Mazmur pasal 24
kami perintahkan pintu-pintu gerbang yang berabad-abad tertutup. Sejak dari firman-Mu sendiri kepada Daniel, supaya Daniel menutup dulu, memeteraikan kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman-Mu saat ini kami perintahkan supaya pintu-pintu gerbang yang selama ini tertutup terangkat, terbuka, supaya mata rohani mereka memandang rencana-Mu yang besar, Bapa. Supaya dengan demikian nama-Mu kami puji, nama-Mu kami muliakan. Persiapkan kehidupan kami untuk menyambut kedatangan Yesus Hamasiah dengan tidak bercacat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa itu Engkau pakai kehidupan kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah pelayanan pekerjaan-Mu yang ada. Bapa itu kami serahkan juga kehidupan kami semua yang hari ini sudah datang. Bagi mereka yang sudah memberi persembahan dan persepuluhan, kiranya berkat-Mu Engkau turunkan atas kehidupan mereka. Engkau lihat mereka yang ada di jauh, yang mengikuti acara kami, mereka mengirimkan persembahan dan persepuluhan mereka. Kiranya berkat-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupan mereka. Dan bagi jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada hari ini dan sudah memberi persembahan dan sudah memberi persepuluhan, kiranya Engkau bukakan tingkap langit dan curahkan berkat-Mu berkelimpahan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Janji-Mu setia terus menyertai kehidupan kami. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, asal tidesano bini sotak, vesifano lehafreta umat selok. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim, Raja alam semesta, yang menguduskan kehidupan kami dengan perintah-perintah-Mu, dan yang memerintahkan kami untuk memberi persembahan dan persepuluhan. Haleluya, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan Shalom Aleichem, yaitu kita menyambut kesuksesan Tuhan yang diutus dari tempat yang maha tinggi.
Pujian ini memberikan pengertian kepada kita bahwa pada saat kita berkumpul seperti ini, maka sebenarnya Tuhan juga di atas, di tempat yang maha tinggi juga sudah ada perhimpunan. Dan Tuhan sudah menyiapkan bagi kita masing-masing apa yang kita perlukan, apa yang kita dambakan, apa yang kita doakan, itu sudah diberi jawaban oleh Tuhan. Dan untuk menerima jawaban itu dia utus bagi kita malaikatnya. Nah, malaikat saudara ada dua. Malaikat yang ada tetap dengan di tempat yang maha tinggi, dan ada malaikat yang jatuh, yang menjadi iblis. Nah, itu yang perlu kita sadari. Kalau kita menerima kunjungan malaikat dari tempat yang maha tinggi, namanya malaikat El Elyon. Bukan malaikat yang jatuh, bukan malaikat terang yang menyamar, yang banyak kali memberikan kepalsuan di dalam kehidupan kita. Tetapi bagi kita menerima utusan Tuhan dari tempat yang maha tinggi datang melayani kita. Haleluya. Jadi itu pengertiannya, supaya kita mengerti masuk di dalam rencana. Sebab itu banyak orang yang datang bernubuat. Saya tanya, roh dari mana yang kamu terima? Mereka tidak tahu. Mereka cuma bilang Roh Kudus. Dari mana kamu tahu dia Roh Kudus? Kalau dari tempat yang maha tinggi baru saya terima. Kalau roh yang datang dari dunia saya tolak. Itu harus supaya kita ada pengertian yang mendasar. Selanjutnya saya serahkan kepada Rohani memimpin kita dalam acara. Sahabat Shalom, mari saudara kekasih, kita sebelum lanjut kita nyanyi dulu satu pujian yang mengatakan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ada amin saudara. Bapa kita yang kita sembah adalah Bapa yang luar biasa. Bapa yang sangat memperduli apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Dia tahu persis saudara, perjalanan hidup kita pasti seperti apa yang dikatakan tadi. Dia tidak akan membiarkan kita piatu, tetapi dia akan mengirim kepada kita penolong yang setia, penolong yang sejati, penolong yang mengarahkan pikiran, hati, dan langkah kita untuk apa yang harus kita kerjakan. Dan di dalam setiap pekerjaan yang kita hadapi,
Kita tidak perlu takut, bahkan pun kita tidak perlu khawatir. Dia mampu menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Tak kala kita tersesat jalan, Dia kirim kepada kita penolong yang sejati itu, yang dapat mengarahkan supaya kita melangkah sesuai dengan kebenaran firman. Saya ditanya, karena dalam satu grup mereka mengatakan harus makan ini, boleh makan itu boleh. Tetapi saya cuma kasih ayat di dalam Yesaya 66 ayat 17. Jangan kamu makan barang itu karena itu adalah kejijikan bagi Bapa Yahweh. Dan kita perlu bersyukur dan kita perlu berterima kasih karena setiap apa yang kita makan, kita lihat kalau barang yang dilarang kita tidak akan makan. Tetapi kita perlu kosher. Arti kosher adalah bersih, terlindung dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, supaya setiap hidup kita, perjalanan hidup kita dituntun dan diarahkan, diberikan saudara pertolongan yang luar biasa bagi kita. Kita lihat di sini, kita datang pada Pesuke Desimbra, artinya Pesuke Desimbra yang dia katakan, Baru Seamar, diberkatilah dia yang berfirman. Siapa yang berfirman? Tidak lain adalah Bapa Yahweh di dalam nama Yahshua HaMashiach yang selalu berfirman bagi kita. Itu sebabnya kita akan baca bersama-sama. Kita lihat saudara lewat, kalau ada sidur, saudara lihat di sidur. Kalau tidak ada, saudara lihat di layar televisi. Di situ ada, kita baca saja dalam bahasa Indonesia. Diberkatilah dia yang berfirman dan menjadikan alam semesta. Diberkatilah dia. Diberkatilah dia yang mengerjakan penciptaan. Diberkatilah dia yang berfirman dan melakukan. Diberkatilah dia yang bersabda dan menggenapinya. Diberkatilah dia yang bermurah kepada bumi. Diberkatilah dia yang bermurah kepada ciptaannya. Diberkatilah dia yang memberi upah yang baik kepada orang-orang yang takut akan dia. Diberkatilah dia yang hidup selama-lamanya dan kekal adanya. Diberkatilah dia yang menebus dan menyelamatkan. Diberkatilah namanya. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, ya Elohim, Bapa yang maha pengasih, yang dipuji oleh mulut umatnya, yang dimudahkan dan dimuliakan oleh lidah orang-orang salehnya dan hamba-hambanya, melalui nyanyian-nyanyian dari David hambamu. Kami hendak memuji Engkau, ya Yahweh Elohim kami, dengan puji-pujian dan mazmur. Kami hendak mengagungkan Engkau, memegahkan Engkau, memuliakan Engkau, memanggil namamu dan memberitakan Engkau, ya Raja kami, Elohim kami, satu-satunya yang kekal selama-lamanya. Ya Raja, dimegahkan dan dimuliakanlah namamu yang besar. Diberkatilah Bapa Yahweh, Raja yang dimudahkan lewat puji-pujian. Amin. Kita datang pada pemberkatan keluarga. Kita baca bersama sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Elohim, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Setiap para imam mendekati istrinya, dan semua anak-anak baik laki-laki perempuan yang belum menikah silakan berdiri untuk berdoa bersama.
Tapi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih yang ada di rumah juga, yang mengikuti acara siaran langsung kami, mari kita sama-sama para imam mendoakan istri. Istri yang cakep, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan untung. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Yahweh dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Saya mengundang anak-anak semua hadir ke depan. Mari kita satu di dalam doa untuk mendoakan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam tiap rumah tangga kita. Amin. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, Bapa Yahweh, Bapa yang Maha mengasihi kami, dengan Engkau menganugerahkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing anak-anak. Kiranya berkat-Mu Engkau timpakan atas kehidupan anak-anak kami. Bagi manusia kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan, ketidaksanggupan kami di dalam kami mengelola kehidupan anak-anak kami. Kiranya berkat-Mu Engkau limpahkan atas kehidupan anak-anak kami. Kami bersyukur Bapa, mereka boleh menyelesaikan studi mereka pada tahun ajaran ini dengan kenaikan kelas mereka. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi anak-anak kami yang sudah lulus ujian. Kiranya Engkau memberkati dan supaya Engkau juga membukakan pintu-pintu sekolah yang baru bagi anak-anak kami yang sudah menyelesaikan studi mereka baik di SD, SMP, SMA, bahkan mereka yang sedang mencari pekerjaan yang ada sekarang. Kiranya tangan kasih Bapa ulurkan memberi pertolongan, bukakan jalan bagi mereka yang mencari pekerjaan. Dan berdoa secara khusus bagi Cesar yang ada di Jakarta. Kiranya tangan kasih Bapa ulurkan, membukakan jalan, memberikan dia pekerjaan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga berdoa buat anak-anak yang akan masuk sekolah yang baru bagi mereka. Daleng di Bitung yang akan memasuki SMP, buka jalan mencampur tangan, sehingga anak-anak kami ini yang akan masuk sekolah yang baru, mereka boleh mendapatkan sekolah yang terbaik, sehingga anak-anak ini dapat memuji memuliakan Engkau. Bagi itu Bapa, kami mau serahkan kehidupan anak-anak kami. Kiranya Engkau bimbing kehidupan anak-anak kami pada jalan kebenaran-Mu. Hindarkan kehidupan anak-anak kami daripada pergaulan yang jahat. Dan teristimewa bimbing kehidupan mereka pada jalan kebenaran-Mu. Melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu, melalui ibadah sebagaimana yang kami beribadah di hari Sabat. Supaya dengan demikian kami melihat rencana-Mu yang besar akan Engkau limpahkan juga bagi anak-anak kami. Karena janji-Mu di akhir masa, Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ke atas segala makhluk. Dari sini buat anak-anak kami, Engkau akan memberkati mereka. Bahkan Engkau akan mengaruniakan kepada mereka karunia-karunia untuk keberhasilan kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Bapa itu Bapa kami datang menyerahkan kehidupan anak laki-laki kami ke dalam tangan-Mu. Yasimka Elohim ke Efraim Fiki Manaseh. Kiranya Engkau memberkati anak laki-laki kami sebagaimana Engkau memberkati Efraim dan Manaseh. Demikian bagi anak-anak perempuan Yasimai Elohim ke Sarah Rika Rahel Velea. Kiranya Engkau memberkati anak-anak perempuan kami bagaimana Engkau memberkati Sarah Rika Rahel dan Lea. Terima kasih Bapa, keluar masuk mereka, kiranya Engkau selalu kawali kehidupan anak-anak kami dengan malaikat berpasukan, menghindarkan anak-anak kami dari segala niat hati orang jahat, sehingga anak-anak kami dapat memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Bismillah Yeshua Hamasya Shalom.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita datang pada berkat umum Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahwe Elohimmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Yahwe Elohimmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahwe Elohimmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kita bangkit semua berdiri. Kita akan datang pada Kiryat Shema. Mari kita menyatakan iman percaya kita kepada Bapa Yahwe. Barehu et Yahwe Amefora. Baruch Yahwe Amefora Leolam Fael. Baruch Yahwe Amefora Leolam Fael. Kita mengucapkan kasih yang kekal atau ahafat kolam. Dengan kasih yang kekal Engkau telah mengasihi kami ya Yahwe Elohim kami. Dengan belas kasih yang besar dan berlimpah Engkau telah mengasihi kami. Ya Bapa kami, Raja kami, bermurahlah kepada kami dan ajarilah kami seperti Engkau telah mengajari nenek moyang kami yang percaya kepadamu. Terangilah mata kami di dalam Torah-Mu. Pautkanlah hati kami kepada perintah-perintah-Mu. Satukanlah hati kami supaya kami boleh mengasihi dan takut akan nama-Mu yang di dalam kebenaran, supaya kami tidak mendapat malu untuk selama-lamanya. Karena di dalam nama-Mu yang besar dan kuduslah kami percaya. Dalam keselamatan pula kami bersorak-sorai. Kita memegang keempat sistem yang ada bagi saudara yang memakai tali. Kita pegang keempat ujung jumbai dan taruh di dada kiri kita. Karena Engkaulah Elohim yang mengantarkan keselamatan, yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan bahasa, dan yang telah membawa kami dekat kepada nama-Mu yang besar Selah, di dalam kebenaran, supaya kami boleh mempersembahkan puji-pujian kepadamu dan memberitakan keesaan-Mu di dalam kasih. Diberkatilah Engkau Yahwe yang telah memilih umat-Mu Israel di dalam kasih. Mari kita sama-sama mengucapkan 10 hukum dalam bahasa Ibrani. Anoki Yahwe Elohika, Lo Yihye Lecha Elohim Hakairim Al-Banai, Lo Tisha Atsem Yahwe Elohika Lecha, Hakor et Yom HaSabat Lecha Leso, Kabeit et Afikaku et Imeka, Lo Tisha, Lo Tisha, Lo Tisha, Lo Tane Feraka Yafer, Lo Temori. Kita akan menghadap ke barat untuk mengucapkan Shema. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, Baruch Shem Tevot Malkuto.
Hehaka et Yahwe Eloheka pekol lefeka upekol nakseka upekol neodeka. Dan kasihan Yahwe Elohim dengan sangat dan dengan semangat jiwamu dan dengan semangat kekuatan ini. Hehaka Eloheka kamoka. Seperti dirimu sendiri. Sama-sama kita datang pada pujian Hayu. Hayu Adonai Asher Anoki Mitzaveka Ayom Alefaveka Resinan Tanefraneka Redilatam Resiteka Benrika Ukerja Bage Uksakna Ukumeka Uksakna Aideka Hehayu 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 Uksakna Yesus Aideka Ukifareka. Kita datang pada pujian berikutnya, Mikamoka, yang artinya siapa seperti engkau. Mikamoka, Baelim Yahweh, Mikamoka, Merata Kodes, Dora Tehilon, Wostefele, Siaka Yasha, Sinuye Urim, Lesimnahan Berhasilkan Ayam, Biarkan pulang, Oluwe Dimi Kudeamu, Yahweh Ilo, Leolam Kael, Sur Israel, Umat Israel, Umat Israel, Go Hallelujah, Sebaot, semua Eros Israel. Baru kata Yahweh, Ka'al Israel. Semua kita bangkit berdiri. Yahweh sifatai kita ufiyagit tehel latika. Akor. Baruch atah Yahweh, Eloheinu, Elohei Avinu Kemoteinu, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Lea, Elohei Rachel. Ha'el ha'gadol, ha'gibor ve'hanorah, El Elyon, Gomer Chasadim tovim, Ve'ronei Yaakov, Yosefer Kasdei Avot ve'imahot, Umevii kol Keleihem, Lema'at Semo ve'ava. Melech Osher u'Mashiach u'Magin, Baruch atah Yahweh Magen Avraham ve'Ezra Sarah. Yehulot artinya perkasa.
Baruch atah Yahweh Mekayem Meki. Kudusa artinya kudus namanya, Hasan Pria atau kehilas wanita. Necessitava olam, que se mantistingo todos penaron, cacaduca ya me fica, llegarás el se amar. Semua wanita kita bersama-sama. Silakan duduk. Saya perlu sampaikan, pada saat kita mengucapkan nama Bapa Yahweh, kenapa kita harus tunduk? Itu tandanya kita menghormati Bapa sebagai pencipta alam semesta. Karena tak kala kita berkumpul seperti ini, Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dia melayani kita satu demi persatu, dan Dia memberkati kita semua. Kita akan datang pada Dina, yaitu akal budi. Kita baca bersama. Oleh karunia-Mu, Engkau menganugerahkan manusia pengetahuan dan mengajarkan yang panah akal budi. Karuniailah kami dengan pengetahuan, akal budi, dan pengertian. Diberkatilah Bapa Yahweh yang mengaruniakan pengetahuan. Isupa artinya pertobatan. Kembalikanlah kami ya Bapa kami kepada pengajaran-Mu. Bawalah kami ya Raja kami ke dalam ibadah-Mu. Pimpinlah kami ke hadapan-Mu dalam pertobatan yang sempurna. Diberkatilah Bapa Yahweh yang menyukai pertobatan. Serika artinya pengampunan. Ampunilah kami ya Bapa kami, karena kami telah berdosa. Maafkanlah kami ya Raja kami, karena kami telah melanggar hukum-Mu. Karena Engkaulah yang Maha Pengampun, lagi Maha Pemaaf. Diberkatilah Bapa Yahweh yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengampun. Geulah penebusan. Lihatlah sengsara kami dan penuhilah kebutuhan kami. Perjuangkanlah perkara kami dan tebuslah kami dengan segera demi nama-Mu. Karena Engkaulah penebus yang perkasa. Diberkatilah Bapa Yahweh, penebus Israel. Kita datang pada doa kesembuhan, yaitu refuah.
baik yang sakit dimanapun saudara berada. Biarlah sekali lagi saya katakan, angkat tanganmu di hadapan Bapa Yahweh, tangan kanan dan tangan kiri letakkan di tubuh yang sakit. Mari kita satu dalam doa dan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit di tempat mereka berada. Kita berdoa. Refainu Yahweh Venerafe, ya Yahweh sembuhkanlah kami maka kami akan sembuh. Hosienu ke nifa sea, selamatkanlah kami maka kami akan selamat. Peale refua selima ekol mempetinu, karenalah kami kesembuhan yang sempurna atas segala sakit penyakit kami. Kami berdoa Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta, kiranya Engkau menolong kehidupan kekasih kami Pak Fajar yang ada di Lamando saat ini. Kiranya tangan kasih Bapa ulurkan memberi pertolongan, memberikan kesehatan dan kekuatan supaya boleh kembali di dalam pelayanan pekerjaanmu yang ada, supaya namamu dipuji, namamu dimuliakan. Kami juga berdoa buat adik kami Sofi yang ada saat ini di daerah mau di sana, kiranya tangan kasih Bapa ulurkan memberi pertolongan, kekuatannya daripadamu menjadi bagiannya, supaya namamu dipuji, namamu dimuliakan. Dan berdoa supaya anak-anaknya boleh melihat kehidupannya yang sakit ini, supaya namamu dipuji, namamu dimuliakan. Bapak Yahweh, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dari jauh dari kami. Lihat ibu-ibu yang ada di Papua, Ibu Yuliana yang ada di Manokwari, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan yang sempurna di dalam kehidupan ibu-ibu, supaya dia boleh kembali dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang ada, sehingga namamu dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk kehidupan hamba-Mu, juga berserta Ibu Teli yang bersama kami hari ini. Kiranya tangan kasih Bapa ulurkan memberi pertolongan, supaya kami mendapat kekuatan baru daripada-Mu di hari tua kami ini, supaya kami dapat melaksanakan lagi tugas-tugas dan panggilan. Dan berdoa secara khusus bagi Sisera yang ada di Bitung saat ini. Engkau tahu kelemahan tubuhnya yang ada, tapi kami percaya janji-Mu tetap menyertai, memberi kekuatan dan kesehatan dalam kehidupannya, sehingga dia boleh disembuhkan dengan sempurnanya, boleh kembali dalam melayani Engkau dan pekerjaan bersama kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan itu kami serahkan kehidupan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Engkau lihat dan pilih kekasih-kekasih kami yang hari-hari ini mendapat penyakit flu yang sedang melanda dunia saat ini. Kiranya tangan kasih Bapa ulurkan memberi pertolongan, supaya kami dibebaskan daripada segala penyakit ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di al-malak rofe nyaman sekaman kata, karena Engkaulah Elohim Raja, penyembuh yang maha pengasih, maha penyayang. Baru kata Yahweh, rofe koleamu Israel. Diberkatilah Bapa Yahweh yang menyembuhkan yang sakit dari antara umat-Mu Israel. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Kita datang pada Birkat Hasanim, tahun berkelimpahan. Diberkatilah tahun ini kepada kami, ya Yahweh Elohim kami, supaya menjadi tahun yang baik dan berkelimpahan. Curahkanlah berkat-Mu ke atas bumi, supaya kami dikenyangkan oleh kelimpahan-Mu. Dan berkatilah tahun-tahun kami, supaya menjadi tahun-tahun yang baik seperti dahulu kala. Diberkatilah Bapa Yahweh yang memberkati tahun demi tahun. Hibut Galuyot, pengumpulan. Bunyikanlah shofar yang besar bagi pembebasan kami. Naikkanlah panji-panji bagi pengumpulan kami dari tanah asing. Dan himpunlah kami bersama-sama dari keempat penjuru bumi. Diberkatilah Bapa Yahweh yang mengumpulkan kembali umat-Nya Israel.
Birkat Kamispat keadilan. Kembalikanlah para hakim kami seperti dahulu, dan para penasehat kami seperti semula. Singkirkanlah susah dan sengsara daripada kami. Memerintahlah Engkau ya Yahweh, hanya Engkau atas diri kami dalam kasih setia dan rahmat-Mu, dan benarkanlah kami dalam keadilan. Diberkatilah Bapa Yahweh, Raja yang mencintai kebenaran dan keadilan. Birkat Hasadikin, orang-orang benar, atas orang-orang benar dan orang-orang saleh, dan di atas para penatua Israel, dan di atas sisa-sisa guru bijak, dan di atas orang-orang benar, dan ke atas kami. Kiranya kasih-Mu berkelimpahan ya Yahweh Elohim kami. Berikanlah upah yang baik kepada setiap orang yang percaya di dalam nama-Mu, di dalam kebenaran, dan kiranya kami mendapat bagian dari antara mereka selamanya. Kiranya janganlah kami dipermalukan selama-lamanya, oleh karena kami percaya kepadamu. Diberkatilah Bapa Yahweh yang menjaga orang-orang benar. Birkat Yerusalem, Yerusalem. Kembalilah ke kotamu Yerusalem dalam rahmat, berdiamlah di tengah-tengahnya seperti yang Engkau janjikan, dan bangunlah dia di hari-hari kami untuk selama-lamanya. Segeralah dirikan takhta David hamba-Mu di tengah-tengahnya. Diberkatilah Bapa Yahweh yang membangun Yerusalem. Birkat Yesua, artinya keselamatan. Tumbuhkanlah tunas David hamba-Mu dengan segera. Tinggikanlah tanduknya lewat keselamatan-Mu, karena keselamatan mula yang kami harapkan setiap hari. Diberkatilah Bapa Yahweh yang menumbuhkan tanduk keselamatan. Sema Kolinu, seruan doa. Dengarlah seruan kami ya Yahweh Elohim kami. Nyatakanlah kasih-Mu kepada kami, dan terimalah doa kami dalam rahmat-Mu, karena Engkaulah Elohim yang mendengarkan doa umat-Mu. Kiranya Engkau tidak menyuruh kami pergi dengan tangan hampa dari hadapan-Mu ya Raja, karena Engkau mendengarkan doa umat-Mu Israel dalam kasih. Diberkatilah Bapa Yahweh yang mendengarkan doa, avoda, ibadat. Bermurahlah kepada umat-Mu Israel ya Yahweh Elohim kami, dan terimalah doa kami dengan kasih-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah umat Israel. Kiranya mata kami menyaksikan kembalinya Engkau ke Sion dalam rahmat. Diberkatilah Bapa Yahweh yang memulihkan hadirat-Nya di Sion. Apoda, Oda'a, ucapan syukur. Modin anakku, kami bersujud dan mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau Yahweh Elohim kami dan Elohim nenek moyang kami untuk selama-lamanya. Engkaulah gunung batu hidup kami, pelindung dan keselamatan kami turun-temurun. Kami mengucap syukur padamu dan menyanyikan puji-pujian untuk-Mu. Untuk hidup kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, untuk jiwa kami yang berada dalam genggaman kuasa-Mu, untuk keajaiban-Mu yang dikaruniakan kepada kami setiap hari, dan untuk kebesaran dan kebaikan-Mu setiap waktu, malam, pagi, dan siang hari. Engkau yang maha baik, yang maha pengasih, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Kepadamu lah kami menaruh pengharapan selama-lamanya untuk semuanya ini. Biarlah nama-Mu dipuji. Biar Raja kami selalu ditinggikan selama-lamanya. Biarlah semua makhluk hidup berterima kasih kepada-Mu Selah, dan memuji nama-Mu dalam kebenaran. Ya Elohim, juru selamat kami, penolong kami Selah. Diberkatilah Engkau Yahweh, nama yang baik yang layak untuk menerima ucapan syukur. Shalom Rab, berlimpah damai sejahtera. Karuniakanlah damai sejahtera yang besar ke atas umat Israel, karena Engkaulah Raja Yahweh atas segala damai sejahtera. Kiranya kami boleh layak di hadapan Engkau, sehingga Engkau memberkati umat Israel dan semua bangsa di setiap jam, setiap waktu dalam damai sejahtera. Diberkatilah Bapa Yahweh yang memberkati umat Israel dengan damai sejahtera. Sing Shalom. Karuniakanlah damai sejahtera, kebaikan dan berkat-Mu, kemurahan, kasih setia dan rahmat-Mu.
ke atas kami, ke atas seluruh umat-Mu Israel. Berkatilah kami semua. Ya Bapa kami, dalam cahaya wajah-Mu, karena dalam cahaya wajah-Mu, ya Yahweh Elohim kami, Engkau memberikan kami Torah yang hidup, cinta kasih, kebenaran, berkat, rahmat, hidup, dan damai sejahtera. Kiranya kami boleh layak di hadapan Engkau, sehingga Engkau memberkati umat-Mu Israel dan semua bangsa setiap jam, setiap waktu dalam damai sejahtera dan dalam kebaikan, keselamatan, dan kemurahan kasih. Kami diingat dan tertulis di hadapan-Mu, supaya kami dan seluruh umat Israel hidup dalam kebaikan dan damai sejahtera. Diberkati Bapa Yahweh yang memberkati umat Israel dengan damai sejahtera. Penutup, kita bangkit berdiri. Yehimu resal imreti bigaro libri refanika Yahweh suci Webo Ali. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan di hadapan Engkau, ya Yahweh, gunung batuku dan penebusku. Ose Shalom in Roma. Belajar untuk mengucapkan dalam bahasa Ibrani. Doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Lihat di layar. Afinu sebat samayim, dikadai semeka, tabung alpukeka, yaseret someka, bahre saser nasabah samayim, tehlanu hayong lekin bukenu, uselaflanu asmatini, Aser cerekim anak nul yaser mulanu ke altifinu libei masa ke ile katinu min hara kileka aman laka ke hati kulat ya heret luanumin olamin amin. Kita datang pada Kyrios
Atora, kami undang Yosemi. Gatlule Yahweh iti unero mema semuyak dam. Negakkan Yahweh bersama saya dan memuji namanya bersama-sama. Leka Yahweh hagidula lehage pura. Te
Elohenu, Yahweh Elohenu, Ve'ishakafu, Ve'ishakafu, Ve'arkaso Kikados, 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 Yahweh Elohenu. Tinggikanlah Yahweh Elohim kita dan bersujudlah di bawah tumpuan kakinya, kuduslah dia. Tinggikanlah Yahweh Elohim kita dan bersujudlah di gunungnya yang kudus, karena kuduslah Yahweh Elohim kita. Haleluya. Mari kita akan ikut ambil bagian di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengundang 3 orang untuk bersama Pak Semi juga, Pak Tony dan Sinyo ke depan untuk ambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan yang hari ini. Tuhan ingin supaya kita sama-sama dikuatkan menjadi utusan-utusannya dalam melayani pekerjaan Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta. Saya akan membaca bersama dalam kitab Bilangan pasal 13. Barehu et Yahweh Amefora, Baruch Yahweh Amefora leolam fa'ed. Baruch Yahweh Amefora leolam fa'ed. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher bakar banu mikol ha'amim penatan lanu et torato. Baruch ata Yahweh notein atorah. Terus ini cuma teman. Ada, tapi ini khusus teman doang. Tapi nggak tahu cara bikin. Jadi ini Bilangan pasal 13 ayat 1 dan seterusnya. Ke-12 pengintai. Yahweh berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Yahweh. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Syamua bin Sakur; dari suku Simeon, Safat bin Hori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Isakar, Gigal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun; dari suku Benyamin, Palti bin Rafu; dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi.